terus mengembangkan keilmuan. Jangan hanya mencari ilmu di dalam kampus sendiri, di kandang sendiri. Tapi harus mengembangkan bagaimana kita mencari ilmu di luar kampus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semua dimanapun kalian berada. Welcome to FAIRICAST, FAI Record Your Podcast. Tempat di mana kita mengeksplorasi ide, pikiran, dan cerita yang belum pernah kalian dengar sebelumnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel Puskamdaya. Bersama dengan saya Velia Rahmanda yang akan membahas dengan tuntas serba-serbi Fakultas Agama Islam. Nah, sekarang kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Dekan Fakultas Agama Islam, beliau Bapak Dr. Arif Muzayyin Sofwan, MPD. Selamat siang Bapak. Iya, selamat siang. Nah, sebelum masuk ke segmen berikutnya, boleh Bapak berkenalan dulu kepada teman-teman agar teman-teman tahu biografi singkat tentang Bapak. Ya, terima kasih ya. Nama saya sudah disebutkan tadi ya, Arif Muzayyin Sofwan. Saya asli dari Blitar, juga dari lahir memang dari kultur Nahdlatul Ulama. Nah, itu saya mulai kuliah di Blitar, kemudian di Malang, dan S3 saya di Malang di Universitas Muhammadiyah Malang. Saya bergabung di Universitas Nahdlatul Ulama Blitar ini pada tahun 2016. 2016 ya Bapak ya. Langsung saja Bapak ke yang pertama, yaitu apa sih sebetulnya Fakultas Agama Islam itu? Ya, Fakultas Agama Islam di Universitas Nahdlatul Ulama itu merupakan fakultas yang terakhir ya. Di Universitas Nahdlatul Ulama sebelumnya ada 2 fakultas. Kemudian pada tahun 2016 kita berusaha mendirikan Fakultas Agama Islam di bawah naungan Kementerian Agama, secara spesifik adalah Kopertais 4 Surabaya. Nah, saat itu kita mengajukan membuka jurusan Fakultas Agama Islam ada 4 ya dulu itu. Nah, karena saya juga memang berproses dari awal. Yang pertama adalah Hukum Keluarga Islam, Psikologi Islam, Komunikasi Penyiaran Islam, dan Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Nah, kemudian berkembang selanjutnya ternyata kita dapat kesempatan untuk membuka 7 fakultas, 7 prodi. Yaitu akhirnya tambah 2 prodi, Pendidikan Islam Anak Usia Dini dan Psikologi Islam. Berarti Bapak ini termasuk pendiri pelopor ya Pak, atas berdirinya Fakultas Agama Islam ini juga? Ya, kita memang kalau pendiri ya tidaklah secara seperson, tapi kan yang mendirikan sebenarnya kan ya NO lah, cuma kita memang dididik dari awal itu untuk berkhidmah di NO, ya kita ada kesibukan NO-nya bagaimana, kita juga terus ikut mendampingi, dan ketepatan saat itu saya juga dipanggil oleh Dr. Pujiwianto yang saat itu jadi wakil rektor di UNU Blitar ini untuk ikut serta mendirikan Fakultas Agama Islam, tentu berserta dengan beberapa teman lain seperti Pak Yao Matartibi dan lain-lainnya. Oh iya, jadi tadi sudah disebutkan bahwasanya jumlah prodi Fakultas Agama Islam Universitas Nahdlatul Ulama Blitar itu berjumlah 7 ya Pak ya? Ya, 7. Lalu ini setelah menelisik tentang sejarah Fakultas Agama Islam, apa sih nanti program-program untuk menuju ke perkembangan Fakultas Agama Islam itu sendiri Bapak? Ya, terima kasih. Tentu kita harus yang pertama saya ceritakan ya, yang tahun kemarin itu kita
sibuk bagaimana prodi-prodi di Fakultas Agama Islam ini semua terakreditasi. Dan alhamdulillah tahun kemarin, tahun 2022-2023, alhamdulillah semua program studi di Fakultas Agama Islam terakreditasi baik. Nah, di samping itu kita juga mengembangkan karir dosen, terutama terkait jabatan fungsional seperti asisten ahli, lektor, itu kan wajib kalau untuk fakultas, untuk program studi. Karena syarat-syarat kemajuan fakultas itu ya dosen-dosennya memiliki jabatan fungsional, dan alhamdulillah hampir semua dosen di Fakultas Agama Islam ini sudah memiliki jabatan fungsional semua, baik asisten ahli maupun lektor. Nah, itu. Jadi sedikit banyak harapannya juga sudah bisa tercapai ya Pak ya? Ya, sedikit banyak tentu kita kan punya rencana-rencana selanjutnya ya, yang dinamakan rencana strategis untuk mengembangkan fakultas. Nah, ini kita memang harus punya target kita bagaimana, itu harus punya. Ya, lalu mungkin harapan dari Bapak sendiri sebagai Dekan Fakultas Agama Islam, harapan khusus untuk berkembangnya FAI di masa depan itu apa saja Bapak? Ada banyak harapan ya, tentu kita memiliki banyak harapan agar yang pertama adalah SDM dari dosen-dosen kita ini bagaimana bisa meningkatkan karir yang seperti saya katakan tadi ya, membangun karir, benar-benar membangun karir di Fakultas Agama Islam. Nah, karir itu kan nantinya juga harus memiliki sertifikat dosen profesional atau serdos sebagai. Nah, ini syarat-syarat bagaimana dosen itu profesional kan harus serdos. Nah, itu kita upayakan mulai kemarin, dan insya Allah tahun-tahun 2024 nanti esok ini banyak yang juga sudah memenuhi syarat serdos. Nah, itu. Terus untuk mahasiswa tentunya juga kita tingkatkan bagaimana mahasiswa itu harus mengikuti lomba-lomba prestasi, baik yang dilakukan di internal maupun eksternal. Walaupun tentu saat ini juga belum maksimal ya. Namun beberapa mahasiswa juga sudah mendapatkan beberapa prestasi. Contohnya di ekonomi syariah kemarin juga kita berprestasi tingkat nasional ketika di lomba di IAIN Kediri. Walau tentu tidak mendapatkan juara pertama, namun ya kita patut bersyukur kita sebagai universitas maupun fakultas baru kita juga sudah bisa bersaing di beberapa tempat. Luar biasa ya Bapak ya, masih berkembangnya itu masih dalam rangka yang kecil tapi sudah melebar luas dan terus maju ya Pak ya. Yeah. Lalu pribadi Bapak nih sebagai dekan, pesan dan kesan dari Fakultas Agama Islam khususnya untuk para mahasiswa yang berada di Fakultas Agama Islam itu apa saja Bapak? Nah, untuk mahasiswa-mahasiswa di Fakultas Agama Islam, saya memiliki pesan ya, terus mengembangkan keilmuan. Jangan hanya mencari ilmu di dalam kampus sendiri, di kandang sendiri, tapi harus mengembangkan bagaimana kita mencari ilmu di luar kampus. Sekarang kan ada kampus Merdeka. Bisa kita melakukan seminar-seminar, ikut webinar dari kampus-kampus yang lain. Banyak itu kalau kita mau cari, ada yang gratis, ada yang bayar. Silahkan itu dicari. Nah, saya seringkali ketika mengajar juga demikian. Carilah ilmu jangan hanya di internal. Banyak webinar-webinar, seminar-seminar yang dilakukan daring.
di kampus-kampus lain. Itu bisa dicari di internet banyak. Nah, kan mau menerima mahasiswa baru ya Pak ya, Iya. mendekati dengan PMB di tahun 2024. Mungkin Bapak ajakan untuk sekolah menengah atas untuk bergabung di keluarga besar Universitas Nahdlatul Ulama Blitar, utamanya adalah Fakultas Agama Islam, itu bagaimana Bapak? Ya, kami mengajak dari madrasah aliyah maupun SMA atau setingkatnya ya, yang jelas kami mengajak ataupun mempromosikan, menawarkan prodi-prodi yang ada di Fakultas Agama Islam ini. Nah, kami mengelola dengan berusaha sebaik mungkin. Ada 7 prodi ya yang sudah saya sebutkan. Ada pendidikan Islam anak usia dini, ini bagi mereka yang ingin menjadi guru di PAUD atau PIAUD, atau menjadi entrepreneur kepiautan kan juga bisa. Ada lagi yang kedua adalah hukum keluarga Islam yang ingin menjadi pengacara dan sejenisnya, atau kerja di kehakiman, di pengadilan agama maupun pengadilan negeri umum yang lain. Selanjutnya ada ekonomi syariah, perbankan syariah, ilmu Al-Quran dan tafsir, komunikasi penyiaran Islam. Nah, ini saya mengajak warga semuanya ya. Silahkan kami tawarkan program studi ini kepada masyarakat. Sebelum saya tutup acara podcast pada siang hari ini, marilah kita mendengarkan pesan dan kesan dari Bapak Dekan Fakultas Agama Islam. Ya, terima kasih. Pesan ataupun kesannya ya, pesannya ya tentu banyak sekali. Cuma yang jelas saya berkomitmen, kita semua berkomitmen untuk memajukan Fakultas Agama Islam di Universitas Nahdlatul Ulama ini beserta para dosen. Kita juga berkomitmen untuk meningkatkan karir dosen secara bertahap. Begitu juga untuk mahasiswa. Kita akan selalu berkomitmen mendampingi mahasiswa agar lulus tepat waktu, mendapatkan prestasi yang maksimal, sehingga nanti ilmunya bisa bermanfaat fid dini wa dunya hatal akhirah. Amin. Sobat sekalian dimanapun kalian berada, ini adalah podcast pertama dari Puskomda, Pusat Studi Media Komunikasi dan Budaya Fakultas Agama Islam Universitas Nahdlatul Ulama Blitar. Tentunya kami akan menampilkan podcast-podcast berikutnya yang tidak kalah menarik. Nantikan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.